apabila engkau diundang oleh saudaramu, maka tunaikanlah daripada undangan itu. Ini kan mengarah kepada fi'lul amr, perintah. Ketika kita diundang oleh saudara kita, ingat tadi judul daripada hadis ini adalah seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ketika ada orang yang non muslim, ya, berbeda keyakinan dengan kita, ini beda lagi pembahasannya. Apakah tetap ada kewajiban ataupun tidak? Yang jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'aka fa'ajibhu," ketika engkau diundang oleh saudaramu, maka tunaikan daripada undangan itu. Pertama, apa sebenarnya hukum daripada menghadiri undangan itu sendiri? Yang menguatkan daripada hadis yang pertama disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Ketika engkau diundang oleh saudaramu untuk menghadiri walimatul urus, maka datangilah, tunaikanlah daripada undangan itu. Maka terjawab, kewajiban kita untuk menghadiri undangan itu tidak seluruh daripada undangan. Terkadang kan ada undangan wiri, ada undangan akikah, ada undangan khitanan, ada undangan walimatus safar, ada undangan mungkin ya undangan itu berkaitan dengan mendoa dan lain sebagainya. Apakah seluruh daripada undangan itu diwajibkan kepada kita untuk menghadirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa salatu wa salam ala rasulillah alladhi la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jajaran para alim ulama, jajaran para tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai, hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang sejuk ini Allah masih memberikan kita kekuatan keimanan sehingga masih bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita, yakninya salat fardu maghrib kita tunaikan secara berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita selalu memohon dan juga tidak terlepas daripada bermunajat kepada Allah. Apa saja bentuk daripada ibadah yang telah kita tunaikan sepanjang daripada usia kita, senantiasa diterima dan juga diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kita aturkan ke junjungan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja, kata Nabi, yang selalu melapangkan waktunya ataupun duduk di dalam sebuah majelis ilmu, kelak nanti Allah akan mempermudah langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah."
yang mana Rasulullah itu adalah suri tauladan, contoh di dalam segala aspek kehidupan kita, baik ia masalah duniawi, masalah kepemimpinan, masalah sahabat, masalah rumah tangga, masalah solat dan lain sebagainya. Landasan beribadah kita adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satu hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, hadis itu diceritakan oleh salah seorang sahabat bernama Abdurrahman Syakhir Ad-Dawsi Al-Yamani, ataupun kunyah yang diberikan oleh Nabi kepada sahabat ini dengan panggilan Aba Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat urutan pertama yang paling banyak bercerita tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya apa kata Rasulullah, haqqul muslimu 'alal muslim. Umat manusia Allah ciptakan dengan ciptaan yang paling sempurna. Umat manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu membutuhkan kehadiran orang lain. Kalau ada orang yang suka menyendiri, itu di luar daripada kefitraan manusia itu sendiri. Yang mana kita membutuhkan tetangga, membutuhkan sahabat, saudara, dan lain sebagainya. Di sisi yang lain, ternyata ada hak dan kewajiban yang dibebankan kepada kita terhadap saudara-saudara kita. Wabil khusus mereka itu adalah satu keyakinan, satu akidah dengan kita. Disampaikan oleh Nabi, idza laqaitumuhu fasallimu ilaihi. Ketika engkau bertemu dengan mereka, maka ucapkan salamlah kepada mereka. Dan ini sudah kita uraikan beberapa qaul, pandangan ataupun kandungan hukum di dalam masalah salam itu sendiri. Kemudian yang kedua disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'aka fa'ajibhu. Ini berkaitan dengan undangan. Apabila engkau diundang oleh saudaramu, maka tunaikanlah daripada undangan itu. Ini kan mengarah kepada fi'lul amr, perintah. Ketika kita diundang oleh saudara kita, ingat tadi judul daripada hadis ini adalah seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ketika ada orang yang non muslim, ya, berbeda keyakinan dengan kita, ini beda lagi pembahasannya. Apakah tetap ada kewajiban ataupun tidak? Yang jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'aka fa'ajibhu, ketika engkau diundang oleh saudaramu, maka tunaikan daripada undangan itu. Pertama, apa sebenarnya hukum daripada menghadiri undangan itu sendiri? Yang menguatkan daripada hadis yang pertama disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Ketika engkau diundang oleh saudaramu untuk menghadiri walimatul urus, maka datangilah, tunaikanlah daripada undangan itu. Maka terjawab, kewajiban kita untuk menghadiri undangan itu tidak seluruh daripada undangan. Terkadang kan ada undangan wirid, ada undangan akikah, ada undangan khitanan, ada undangan walimatus safar, ada undangan mungkin ya undangan itu berkaitan dengan mendoa dan lain sebagainya. Apakah seluruh daripada undangan itu diwajibkan kepada kita untuk menghadirinya? Tidak. Terkhusus daripada hadis yang kedua ini, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Ketika engkau diundang oleh saudaramu berkaitan daripada undangan perkawinan, maka ijma' daripada para ulama, hukum menghadirinya adalah wajib. Kalau sudah wajib, Pak, kita tak datang, itu berdosa. Dosa hukumnya kalau kita diundang oleh saudara kita, undangan itu walimah, bukan akikah, ya.
Bukan walimatus safar, hendak melakukan haji ataupun umrah, tapi walimatul urus, baik ia perkawinan pernikahan pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya, tetap kita diwajibkan untuk menghadiri daripada undangan itu. Kemudian yang kedua disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man taraka ad-da'wata faqad 'asallahu wa rasulah." Barang siapa yang tidak menghadiri daripada undangan, maka sungguh mereka telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Terus maksiatnya di mana? Maksiatnya karena menghadiri undangan itu adalah perintah di dalam agama. Kita menyalahi daripada perintah, maka termasuk kepada kategori maksiat. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat bahwasanya menghadiri undangan walimah itu diperintahkan, notabene-nya adalah wajib, ya. Walaupun ada yang berpaham derajatnya itu tidak sampai wajib, tapi hanya sebatas sunnah muakkadah. Yang lebih kuat pandangan itu hukumnya wajib. Tapi ingat, ada syarat-syarat tertentu yang mana kewajiban itu dibebankan kepada kita untuk menghadiri daripada undangan. Yang pertama, bidunil uzur. Kita tidak memiliki ataupun tidak ada uzur, sehingga sudah tidak ada uzur kemudian tidak menghadiri undangan, maka kita berdosa. Tapi kalau uzur gugur daripada kewajiban itu, ini namanya uzur syar'i. Salah satu contoh, kita punya kawan, domisili kawan ini ternyata di tempat yang sangat jauh, cukup jauh. Salah satunya mungkin di Natuna. Kita berdomisili di Tanjung Pinang, dapat undangan. Ini kawan kita dekat betul, ini kawan dapat undangan. Kemudian kita tidak menghadiri daripada undangan itu karena faktor waktu, karena faktor pembiayaan dan lain sebagainya. Ini kan kategorinya uzur nih. Pembiayaan ke sana kira-kira ongkos berapa Pak ke Natuna? Ya kurang lebih habis juga 1 juta. Ya pulang pergi, makannya dan lain sebagainya. Padahal menghadiri undangan itu sebatas melihat saja, kurang lebih 1 sampai 2 jam kita pulang. Maka hal yang seperti ini gugur kewajiban. Jangan dipaksakan kalau berkaitan dengan ya kemampuan kita, apalagi kita berhutang ke sana kemari demi menghadiri daripada undangan, itu tidak boleh. Tidak ada anjuran di dalam Islam melakukan sebuah ibadah yang mana ibadah itu kita tunaikan dengan cara berhutang. Tidak ada. Ya sama ada ia ibadah haji, sama ada ia ibadah umroh, sama ada ia ibadah-ibadah yang lainnya. Kita peroleh pekerjaan itu dengan cara berhutang, tidak ada, tidak boleh. Sama ada ia kenduri. Nah, ini kalau masyarakat kita khususnya di Tanjung Pinang kan masih hal yang biasa, ada namanya undangan kenduri. Tapi ingat, tidak ada satupun ulama yang membolehkan mengadakan kenduri apabila kenduri itu dilakukan dengan cara berhutang. Terkadang kan karena kita malu dengan tetangga, oh dia dulu kenduri, nah, kenapa kami tidak melakukan itu? Tapi dibalik daripada itu ternyata mereka berhutang secara keseluruhan, bahkan untuk mengadakan jamuan daripada makanan itu. Ini tidak dianjurkan, Pak. Sama ada yang kenduri daripada orang tua kita yang telah meninggal dunia dan lain sebagainya, tidak boleh. Baik ya ulama-ulama Syafi'iyah ataupun ulama yang lainnya apabila ditempuh dengan cara berhutang. Nah, begitu juga dengan yang lain. Yang pertama, tidak ada uzur untuk menghadiri daripada undangan itu. Kemudian yang kedua, walimah seorang muslim. Ternyata yang mengundang kita, yang menikah itu satu akidah dengan kita. Kalau berbeda akidah, ini beda lagi pandangan hukumnya. Apakah tetap diwajibkan? Tidak. Ini nanti pembahasan yang kedua diuraikan betul oleh para ulama-ulama kita. Bagaimana hukumnya menghadiri undangan saudara yang notabene-nya keyakinannya berbeda. Ini teman saya satu kantor ini, tapi keyakinannya berbeda, non muslim. Apakah tetap wajib ataupun tidak? Nah, ini yang perlu. Yang kedua, yang mengundang kita itu adalah seorang muslim.
Yang ketiga, khusus, ada namanya takhsis, dikhususkan kepada kita, baik yang melalui media sosial, melalui handphone, melalui surat menyurat, bahkan saudara kita ini datang ke rumah, mohon maaf Pak Haji, besok anak kami menikah, diharapkan betul lagi hadiran Pak Haji. Itu sudah undangan khusus itu. Pak Haji tidak datang, uzur tidak ada, maka berdosa. Dosa lah. Kalau ada uzur ya tidak berdosa. Ya, berarti yang ketiga ini adalah takhsis, dikhususkan, maka hukumnya fardhu ain. Nah, kalau undangan secara global, secara umum, hukumnya bukan fardhu ain itu, fardhu kifayah. Berarti fardhu kifayah itu bukan hanya penyelenggaraan jenazah saja. Contoh, pengurus masjid ternyata ada jamaah kita yang undang walimatul urus, diumumkan di masjid. Jamaah Masjid Al-Uswah, alhamdulillah kita mendapatkan undangan dari Pak Haji, besok anaknya menikah. Ini kan secara umum disampaikan, tidak orang-orang tertentu, maka hukumnya fardhu kifayah. Apa itu fardhu kifayah? Ketika sebahagian orang di antara kita ini Bapak Ibu sudah menghadiri daripada undangan itu, maka terlepas kewajiban yang lain, yang tidak wajib lagi untuk kita. Tapi kalau datang silahkan, tidak datang tidak ada masalah. Itu namanya fardhu kifayah, karena undangannya itu ditujukan kepada orang banyak, tidak kepada orang tertentu. Yang mana undangan itu kita tidak ada uzur, yang mengundang itu adalah seorang muslim, undangan itu dikhususkan kepada kita. Yang keempat adalah dalam persepsi perkawinannya itu tidak ada hal yang bertentangan dengan agama, tidak ada nuansa-nuansa kemungkaran dalam pelaksanaan walimah itu. Maka Bapak Ibu jangan salah, ketika ada undangan kita ke tetangga saudara, kok nggak datang dia, bukan berarti tanpa sebab mereka tidak datang. Bisa jadi karena ada praktek-praktek kemungkaran di dalam walimah itu. Walimah itu apa sebenarnya walimah? Walimah itu adalah pesta perkawinan. Itu hukumnya sunnah. Karena kata Rasulullah, "Aulim walau bisyatin." Ada salah seorang sahabat, ini kukunya sudah kemerah-merahan pakai inai. Laki-laki boleh pakai ini ketika dalam pesta perkawinan. Maka apa kata Rasulullah? Sepertinya kukumu itu agak sedikit berwarna, kata Nabi. Padahal Nabi tahu. Apakah gerangan? Saya sudah menikah ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Aulim walau bisyatin. Maka walimahkanlah perkawinan itu walaupun hanya memotong kambing. Walaupun, berarti kalau di Arab itu minimal potong kambing kah? Kalau di Indonesia minimal potong ayam. Tidak ada ayam pun jadi perkawinan itu. Nah, kalau di Arab memang nominalnya agak sedikit lebih tinggi di perkawinan di sana dibandingkan di Indonesia. Maka bagi bapak-bapak yang berniat untuk menikah di Arab, urungkan saja niat itu. Kalau tidak banyak duitnya, nah, di sana perkawinannya cukup mahal. Maka teman-teman yang di sana itu sudah berusia dia baru menikah, karena mengumpulkan uang dulu, dikumpulkan uang, sudah genap, sudah mampu, baru dia menikah. Kalau di Indonesia tidak seperti itu, menikah dulu, setelah itu baru mencari uang untuk bayar hutang. Ya, pestanya meriah, ternyata hutang semua. Tidak boleh seperti itu. Maka kalau kita cukup pembiayaan, sederhana saja. Ya sederhana saja pestanya, yang jelas itu berkah. Ya berkah. Ini luar biasa, sewa ini, sewa sana. Ternyata setelah selesai perkawinan 2 hari, baru menyusun pembukuan hutangnya berapa dengan nominal sekian ratus juta. Ini kan sudah mubazir namanya. Kalau tidak sanggup ya sudah, ala kadarnya saja. Potong kambing, masak, bagi-bagi. Ya sunnahnya seperti itu. Nah terkadang kita mendatangi undangan itu ada kemungkarannya. Kemungkarannya seperti apa? Ya tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Biasanya kalau kita ada walimah ya otomatis ada hiburan. Hiburannya seperti apa? Mungkin nyanyi, berpantun dan lain sebagainya. Nah ini perlu kita pahami bersama. Berkaitan dengan nyanyian seperti itu,
Ya, ada pandangan jumhur ulama membolehkan apabila ada nuansa-nuansa maslahatnya. Ada faktor positifnya di dalam lagu pantun itu ada, syair itu ada. Faktor ataupun positifnya itu banyak sekali, mengandung kalimat-kalimat nasihat dan lain sebagainya. Ini terkadang yang nyanyinya tidak jelas, Pak. Apa judulnya? Karena saya pernah mendatangi undangan, itu nyanyiannya luar biasa. Tutup telinga tidak bisa, karena pas pula di samping kita speakernya itu Cinta Satu Malam. Tak apa-apa pulanya. Ini kan luar biasa, itu kan mengarah kepada maksiat. Ya, terkadang ada walimah itu nyanyinya Bila Israil, merinding kudu pengantin itu. Bila Israil datang memanggil, ini baru menikah dia, lagunya Bila Israil. Ya, bahkan hal yang seperti ini ada juga yang tidak membolehkan. Ya, malamnya kita sibuk apa? Sibuk mendoa, panggil alim ulama. Setelah selesai mendoa, setelah selesai akad, pestanya luar biasa. Ya, penyanyinya itu tidak jelas, Pak. Dibilang perempuan, tapi suaranya ngepas. Kayaknya laki-laki. Bilang laki-laki, tapi pakaiannya pakaian perempuan. Model-model seperti ini kayaknya banci-banci kaleng lah. Ini kan sesuatu yang mengarah kepada kemungkaran di dalam Islam. Kalau ada nuansa seperti ini, boleh kita tidak menghadiri daripada undangan itu, karena tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Ada kemungkaran di dalam praktik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada etika yang dituntunkan oleh Nabi kepada kita ketika menghadiri daripada undangan. Etika itu kan berkaitan daripada adab, akhlak kita seperti apa. Yang pertama, apa kata Rasulullah? Hendak mengundang orang-orang yang bertakwa. Dalam artian tidak mengundang orang-orang yang fasik ataupun fajir. Fajir itu kan orang yang suka berbuat dosa. Fasik itu yang meninggalkan kewajibannya. Dia tahu sholat itu wajib, tapi ia tidak tunaikan, maka fasik. Maka afdalnya Bapak Ibu, ini terkadang banyak kekeliruan di dalam masyarakat kita. Ketika datang bulan puasa, maka takjil itu datang ke tepi jalan dibagi-bagi. Kita tidak tahu siapa yang menerima daripada takjil itu. Maka lebih afdal kita memberikan bukaan itu ke jamaah masjid. Jelas mereka-mereka itu adalah orang yang bertakwa. Kalaupun tidak, kumpulkan bukaan itu, datangi pesantren, datangi panti asuhan, itu lebih berkah. Karena orang yang memberikan bukaan puasa, kita diberikan oleh Allah pahala seperti halnya pahala orang yang berpuasa. Iya, kalau dia berpuasa. Terkadang siapa yang lewat kasih, siapa yang lewat kasih, modelnya entah berantah lah. Masuk waktu sholat nongkrong di mana. Ini kan orang-orang fasik kita. Maka definisi fasik itu diuraikan oleh para ulama. Dia tahu itu adalah sesuatu yang wajib, tapi ia tinggalkan. Fasik kita. Nah, orang fasik ini tidak terhitung doanya diterima oleh Allah, tidak terhitung. Ini sudah pernah kita jelaskan itu. Ketika ada seorang jenazah yang mensolatkannya minimal 40 orang, kata Nabi, maka apa yang mereka doakan dikabulkan oleh Allah, kecuali ada di antara mereka golongan orang-orang fasik. Ya, orang-orang fasik yang tidak sholat, itu fasik namanya. Fajir itu orang yang suka, yang deman melakukan sebuah dosa. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul tu'amaka illa taqiyyun. Maka jangan engkau kawani seseorang kecuali orang ini adalah orang yang bertakwa, sama-sama dengan kita ke masjid. Nah, ini harusnya yang kita teman, kita jadikan sebagai kawan, kita jadikan sebagai teman. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Janganlah sampai menyantap makanan kalian melainkan orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau ada jajaran orang yang bertakwa yang menikmati makanan kita, itu pahalanya lebih berkah, Pak. Pahalanya lebih berkah. Kalau ada orang yang tidak bertakwa juga menikmati makanan kita, juga kita mendapatkan pahala, tapi tidak sebesar kita memberi makan kepada orang-orang yang bertakwa.
Maka kalau ada seseorang kita hidangkan makanan, luar biasa dia menyantap hidangan kita, bisa jadi dia pikir makanan kita yang kita sediakan itu adalah makanan berkah. Ini kan pernah Imam As-Syafi'i bertamu kepada Ahmad bin Hanbal. Apa yang dihidangkan oleh Ahmad bin Hanbal dihabiskan oleh Imam As-Syafi'i. Sehingga bertanya-tanya anak daripada Imam Ahmad bin Hanbal, masa seperti ini ulama besar, lahap betul makannya, apa yang disediakan habis, congok betul kalau bahasa kita, kok congok betul. Maka tersenyum Ahmad bin Hanbal, tanyakan saja kepada dia, kenapa dia makan semua yang kita hidangkan. Ketika ditanya kepada Imam As-Syafi'i, wahai Imam As-Syafi'i, kenapa engkau menikmati seluruh daripada makanan yang dihidangkan? Maka apa kata Imam As-Syafi'i? Wallahi demi Allah, aku belum pernah menikmati hidangan seberkah apa yang dihidangkan oleh ayahmu Ahmad bin Hanbal. Ini luar biasa. Ya, berarti lebih utama kita mengundang orang-orang yang bertakwa untuk menghadiri daripada pesta kita. Maka bagus diundang jamaah masjid, karena orang yang sudah sholat di masjid notabene-nya mereka orang-orang yang bertakwa. Jangan pula undangan itu disebarkan ke tempat-tempat maksiat dan lain sebagainya, kecuali mereka itu sudah bagian daripada keluarga kita juga, sudah bagian daripada keluarga kita. Itu yang pertama, adabnya lebih afdal kita mengundang orang-orang yang bertakwa. Maka undangan itu boleh disampaikan di masjid setelah selesai sholat. Itu kan sudah termasuk orang-orang yang soleh yang ada di dalam masjid itu. Kemudian yang kedua, hendaklah tidak mengkhususkan undangan itu bagi orang-orang kaya saja. Tidak boleh itu secara umum. Kalau orang-orang kaya yang hanya kita undang untuk menghadiri daripada walimah kita, berarti ada udang di balik bakwan. Ada maksud tertentu. Oh, ini kalau orang kaya ini kayaknya amplopnya lebih tebal isinya dibandingkan orang miskin. Orang miskin itu cuma 5.000, 2.000. Itu tidak kita harapkan, Pak. Kalau kita lihat di lapangan, kebiasaan masyarakat kita, akikah sajalah. Akikah ini Bapak Ibu dibebankan kepada orang yang mampu saja, kata Nabi. Ketika engkau tidak sanggup, tidak mampu, jangan berakikah. Ini terkadang kita paksakan untuk akikah, kemudian kotak amplopnya diletakkan di depan tuh. Itu mengharap sumbangan betul ya. Hal yang seperti ini sebenarnya tidak dianjurkan di dalam Islam. Berarti kalau mengharapkan amplop ini orang yang mendatangi daripada akikah itu, berarti belum mampu dia untuk berakikah. Kecuali betul ada orang-orang tertentu yang mungkin sudah beranggapan kita adalah saudaranya. Hadiah itu langsung diselipkan ke anak, tidak mungkin langsung kita balikan, dia sudah balik. Tapi ada juga yang sengaja memang kita baru datang menghadiri undangan akikah itu ternyata sudah dihadapkan dengan kotak besar ya, berlubang sedikit di ujungnya, di tengahnya itu, berarti kan ada sesuatu yang diinginkan. Maka Bapak Ibu, tidak boleh kita dikhususkan untuk mengundang orang-orang tertentu. Maka apa kata Rasulullah? Sarrut tu'ami tu'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya'a dunal fuqara. Seburuk-buruk daripada makanan adalah makanan pesta perkawinan yang dikhususkan hidangan itu kepada orang-orang tertentu saja. Ini perlu kita pahami bersama ini, Pak. Walaupun undangannya itu adalah pejabat, ketika dia terlambat, dia sudah duduk di belakang. Ini terkadang ini mohon maaf betul. Apa kita tidak merasa orang yang memang ekonominya menengah ke bawah datang menghadiri walimah kita, datang menghadiri undangan perkawinan anak kita, Pak? Biasanya kan kalau pesta itu di depannya itu sedia meja dan kursi, di belakang cuma kursi doang. Ketika datang orang mohon maaf yang ekonominya menengah ke bawah duduk di depan, apa kata panitianya? Mohon maaf ibu di belakang saja. Apa kira-kira perasaannya tersinggung atau tidak? Tersinggung. Maka ke depan itu salah satu maknanya kita ngaji, amalkan. Siapapun yang datang sudah duduk di situ, ya sudah, tunggu dia sampai selesai makan. Setelah selesai makan baru ada pergantian. Ingat, makanan yang paling buruk kata Rasulullah adalah makanan yang dikhususkan kepada orang-orang tertentu dan tempatnya tertentu pula. Saya pernah agak sedikit tersinggung juga, Pak.
ya datang ke pesta, kemudian datang panitia itu, apa katanya, mohon maaf Pak, ini khusus tamu, apa namanya, tamu undangan khusus ini VIP. Kalau memang ada VIP ngapain kita diundang juga? Apa enggak boleh duduk di situ? Kalau tidak boleh jangan disediakan. Mohon maaf, ini adalah akhlak, etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi memang agak berat itu. Ya namanya kebaikan itu butuh perjuangan. Nggak semudah itu tuh. Nggak semudah itu. Kalau ada pejabat sudah penuh di depan, tersinggung dia duduk belakang, siapa suruh dia jadi pejabat? Kecuali mereka sudah datang duluan, ya silakan. Begitu juga dengan pelaksanaan ibadah sholat. Tidak ada dikhususkan Pak, orang-orang tertentu. Kalau dia telat, tempatnya masbuk. Kalau masbuk itu di belakang. Dan melihat dia siapa? Apakah dia Umar ibn al-Khattab? Apa dia Abu Bakar as-Siddiq? Tidak melihat. Yang jelas yang paling utama itu adalah yang di depan. Begitu juga dengan penyediaan tempat. Maka hati-hati betul Pak. Kalau tidak mau seperti itu jangan dikhususkan. Sederhana saja, kalau pakai meja, pakai meja separuh. Terkadang yang pakai meja cuma 5 saja. Yang 5 ini ternyata macam ragam, makanannya luar biasa. Dan itu tidak boleh diambil oleh orang lain. Ini undangan macam apa? Ini kandungan hadis yang disampaikan oleh Nabi. Sarut ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniyatu dan fuqara. Ini hadis sahih ini Pak. Ya. Maka ke depan mudah-mudahan kita bisa mempertimbangkan kembali. Jangan sampai ada yang tersinggung dengan undangan kita. Sudah hadir ternyata kita suruh pindah dan lain sebagainya. Kalau sudah menghadiri undangan Pak, saya cari tempat yang paling depan itu. Marah-marah lah dia. Karena lebih nyaman Pak, ada mejanya. Tapi kalau memang tidak ada meja, jangan Bapak minta meja ke panitia. Mejanya mana? Karena penuh, siapa suruh datang terlambat. Ya seperti itu. Ini akhlak yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan, ini ya yang sudah kita singgung tadi, tidak boleh membedakan kehadirannya dalam rangka memenuhi 2 undangan. Ini berkaitan dengan undangan 2. Yang pertama, pagi kita dapat undangan, ini kawan biasa. Yang kedua, kita dapat undangan pejabat. Ini undangan pejabat kan pikiran kita, ini kayaknya menunya lebih wah. Nah, seperti itu. Makanan itu kan hanya sampai tenggorokan doang, sudah masuk ke lambung, besok sudah dibuang itu Pak. Senikmat apapun itu, tidak boleh dibedakan. Maka apa kata Rasulullah, siapa yang mengundang engkau lebih dulu, hadiri undangan itu. Hadiri undangan itu. Itu kalau di sana cuma ayam bumbu doang, kayaknya itu menunya kata dia. Kalau di sana kan banyak kue-kuenya dan lain sebagainya. Akhirnya ditinggalkan undangan ini, kemudian datang ke sana. Orang-orang tua kita dulu, berapa undangan itu datang, dihampiri semua tuh. Bingung kita nasinya itu diletak di mana. Habis juga makanan itu. Undangan pertama setengah piring, undangan kedua setengah piring, 1 piring. Masih muat Pak, masih kata dia. Karena pernah kami bareng menghadiri 3 undangan itu. Ini luar biasa. Ternyata tujuan utama dari orang tua ini bagaimana caranya orang yang mengundang itu tidak tersinggung. Terkadang kan kita datang sudah disediakan makanan, cuma minum doang. Terkadang kan yang punya pesta ini tuh merasa tersinggung dia. Apakah makanan saya tidak enak? Cuma minum doang. Ya sudah, nikmati saja Pak. Jangan berlebih-lebihan, mubazir. Yang sering mubazir itu undangan yang ketika dia minum menggunakan aqua gelas, kemudian setelah disedot beberapa teguk dibiarkan saja di situ. Siapa kira-kira yang mau menghabiskan itu? Tidak ada Pak. Maka pembelajaran yang paling mendasar disampaikan oleh Rasulullah, mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin, kata Nabi. Kalau Bapak tidak mau disebut dengan saudaranya setan, habiskan. Kopi sama teh yang di hadapan Bapak itu habiskan Pak. Kecuali kita mau jadi temannya setan, ya. Kecuali yang belum dinikmati. Kan ada teh-teh nih, kopi. Depan saya saja yang nggak ada teh di tempat, ya. Yang lain ada teh. Ya, berarti tidak boleh. Sedot pastikan betul aqua itu habis Pak, baru tinggalkan pesta itu.
Terkadang kita panitia dikumpulkan aqua kelasnya, tapi sibuk dulu membuang airnya. Itu mubazir. Berarti undangan kita undangan saudara setan semua yang kita undang. Ya, maka habiskan. Kalau tidak mau disebut dengan hal yang seperti itu, kan hadis Nabi. Kita kan belajar hadis. Tidak mau disebut seperti itu, maka jangan mubazir. Jadi Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ini berkaitan dengan hukum menghadiri undangan non muslim. Terkadang kan kita tidak enak, Pak. Beliau ini teman satu kantor dengan kita, akrab betul, sering minta tolong dengan dia. Ternyata kita mendapatkan undangan perkawinan daripada anaknya. Kalau ditunaikan undangan itu di tempat rumah ibadah mereka, berarti tidak boleh. Ini bagaimana pandangan ulama? Disampaikan oleh para ahli fikih telah menjelaskan hukum menghadiri daripada undangan perkawinan non muslim. Salah satu pandangannya seperti apa? Fala tajibu ijabatun zimmi bal tusannu in ruji'al islamu aw kana nahwa qaribin aw jarin. Maka gugur kewajiban menghadiri daripada undangan non muslim. Gugur, berarti tidak ada wajib. Ya, tidak pernah ada ulama yang mengatakan wajib menghadiri undangan non muslim. Yang kedua, sunnah hukumnya menghadiri undangan non muslim apabila ada celah kita berdakwah kepada dia sehingga dia masuk ke dalam agama Islam. Berarti sunnah. Tujuan utamanya berarti sudah ada misi kita menghadiri undangan itu. Kemudian yang kedua, persis yang mengundang kita ini adalah kaum kerabat kita, masih ada hubungan saudara, tapi mereka belum mendapatkan hidayah. Itu boleh. Ada sebagian ulama yang mengatakan sunnah, jumhur mengatakan al-ibahah. Ibahah itu boleh. Begitu juga dengan undangan tetangga kita. Kebetulan non-muslim tetangga kita menikah anak dia, kita diperbolehkan menghadiri daripada undangan itu. Tapi kalau sudah disediakan makanan yang membuat kita ragu, maka tinggalkan makanan itu. Cukup menghadiri saja, kemudian ramah tamah dengan dia, balik. Ramah tamah dengan dia, balik. Boleh. Apabila tidak ada celah kepada dia untuk masuk ke dalam agama Islam, beliau ini tidak termasuk bagian daripada kaum kerabat kita, kemudian tidak termasuk tetangga kita yang mana rumahnya tidak bersebelahan dengan kita, maka kebolehan itu berubah hukumnya menjadi makruh. Makruh itu kan dibenci. Ya, kalau kita tetap datang tidak berdosa. Itu hanya sebatas hubungan sosial doang. Kaum kirabat dalam artian bukan hanya sebatas keluarga doang. Ya, kaum kirabat itu bisa diartikan sebagai teman, ya, teman kerja dan lain sebagainya. Tapi ingat, ketika ada praktek-praktek keagamaan daripada mereka, maka kita tidak dibenarkan untuk menghadiri daripada undangan. Tidak dibenarkan dalam pandangan jumhur, lebih cenderung hukumnya kepada makruh. Jimmi itu kan seorang non-muslim yang tidak mengusik ketenangan kita di dalam beribadah, tidak mengusik ketenangan kita di dalam rumah tangga, itu namanya jimmi. Ya, kafir jimmi. Tapi orang yang membantai saudara-saudara kita itu namanya kafir harbi. Ya, seperti halnya saudara kita di Palestina dibantai oleh orang-orang Zionis dan lain sebagainya. Kalau jimmi seperti halnya non-muslim yang hidup di pekarangan kita. Tetap dianjurkan di dalam Islam kita bersosial dengan mereka. Bukan berarti tidak boleh. Boleh. Itu sangat dianjurkan. Saling menerima pemberian boleh, saling memakan pemberian juga boleh, apabila makanan itu kita tidak ragu atas kehalalannya. Jangan pula sudah jelas ciri-cirinya itu daging apa namanya, yang sapi agak pendek itu, yang tak punya leher itu. Nah, sudah tahu kita itu yang dimasak oleh dia. Ah, ini gayanya enggak. Ini gayanya sapi lah kata dia. Padahal dia tahu itu bukan sapi. Dihantam juga sama dia. Haram. Ya, haram.
karena bukan sesuatu yang dihalalkan di dalam Islam itu sendiri. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan undangan. Hadis ini hakul muslim 'alal muslim ada 6. Yang pertama adalah masalah salam, yang kedua adalah masalah undangan, yang ketiga adalah masalah menjenguk orang sakit ataupun ikut menyelesaikan fardu kifayah orang yang meninggal, kemudian saling menasihati satu sama lain, dan yang terakhir adalah mendoakan seseorang yang apabila dia bersih. Dalam hadis ini baru 2 yang kita uraikan dalam pandangan-pandangan para ulama. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada waktu kita 4 menit lagi lah. Dan ada hal yang perlu didiskusikan, silakan Pak. Kalau tidak ada, ya, silakan Pak. Yes. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan yang paling utama adalah muslim. Ada non muslim yang undang kita, ada muslim yang undang kita. Ini diprioritaskan yang muslim, walaupun undangan ini yang kedua. Tapi kalau posisinya sesama muslim, yang lebih utama mana yang lebih dahulu mengundang kita? Siapa yang lebih dahulu? Nah, ternyata sebulan yang sudah datangi daripada undangan itu. Ternyata kita tidak bisa menghadiri daripada undangan yang kedua, dikarenakan faktor kesehatan dan lain sebagainya. Apakah boleh kita utus saudara kita ataupun orang lain untuk menghadiri daripada undangan itu? Ingat, hidangan di dalam pesta perkawinan, kalau kita tidak diundang, maka tidak halal kita nikmati daripada hidangan itu sendiri, kecuali sudah ada izin daripada yang punya. Terkadang kan ada orang ketika dia merasa lapar, ngapain kita ke rumah makan, ada kok makan gratis, kata dia, makan di pesta itu, padahal tidak diundang dia. Itu tidak halal kita nikmati. Berarti kategorinya mencuri, kecuali sudah ada izin daripada yang punya pesta. Nah, apakah boleh kita utus daripada saudara kita menghadiri undangan yang kedua? Boleh, dengan ketentuan engkau komunikasikan dulu kepada pihak yang pesta tadi. Mohon maaf Pak Haji, saya sepertinya tidak datang, nggak bisa hadir undanganmu, tapi anak saya sudah saya undang atau saya utus untuk mewakilkan daripada undangan itu sendiri. Baru boleh itu. Kecuali juga undangan itu dituliskan Pak Haji dan keluarga. Berarti boleh kita gotong satu keluarga kita. Nah, kecuali seperti itu. Tapi kalau orang-orang tertentu saja, jangan dipanggil tetangga-tetangga yang lain. Mau kemana Pak? Mau ada undangan? Ya, sekalianlah kita ke sana katanya. Padahal orang ini tidak diundang. Maka kalau kita tidak diundang, jangan datangi pesta perkawinan. Tak halal kita nikmati makanan itu Pak. Tak halal, jangan pula kita merasa dekat. Oh ini kawan saya. Kita yang merasa kawan, tapi dia tidak merasa kawan kita. Nah masalahnya di situ. Berarti hanya undangan saja yang boleh menghadiri daripada pesta perkawinan. Ya, baik. Allahu a'lam. Ya, silakan. Ada kaidah fikih menyebutkan al-adatu al-muhakkamah. Al-ada itu maknanya kebiasaan, rutinitas. Ya, rutinitas ini bisa menjadi dasar hukum bagi kita untuk menghadiri daripada undangan itu. Kalau di kampung tidak ada istilah undang-undangan itu. Kalau ada satu pesta di kampung itu, seluruh kampung itu terlibat. Kalau tidak mau potong kambing di kampung, tidak mau diundang semuanya, jangan
dilaksanakan di kampung. Berarti tidak harus diundang saja, itu sudah kebiasaan uruf, kebiasaan masyarakat. Oh, sebulan pesta, karena satu kampung itu Pak, kalau diurut dari segi silsilah itu saudara semua tuh. Oh, ini paman saya, ini uak saya, ini ujing saya, ini kaki saya, dan lain sebagainya. Ternyata mereka satu keluarga dalam satu kampung. Nah, ini tidak berlaku undangan secara tertulis, tapi yang berlaku adalah undangan secara uruf, kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu seperti apa. Walaupun kita tidak diundang, tetap boleh menghadiri itu. Tapi jangan pula menghadiri undangan kampung yang cukup jauh dari tempat tinggal kita. Ini kebiasaan masyarakat boleh, kata dia. Padahal kita tidak kenal pula siapa yang pesta itu. Berarti hanya sebatas kebiasaan saja. Kalau kebiasaannya tanpa diundang, maka boleh yang lain itu menghadiri daripada undangan kita. Ya, seperti itu. Tapi wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu inkadarat wa idzal jibalu suyirat wal isharu uqirat wa idzal wuqusu qusirat wa idzal jiharu sujirat wa idzal nufusu zuwirat wa idzal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzal suhufu nusirat wa idzal syamsu. Berarti Bapak sudah kena kalau gitu. Bolehkah kita saling menerima hadiah dengan orang non-muslim? Boleh, ketika pemberian itu tidak berkaitan dengan keyakinan daripada mereka, tidak berkaitan dengan keyakinan mereka. Asma binti Abu Bakar, dia mendapat pemberian berupa roti, berupa gandum. Kemudian beliau itu tidak menikmati daripada pemberian itu sampai mengadu kepada Nabi. Maka apa kata Rasulullah? Nabi terdiam menunggu malaikat Jibril turun menyampaikan satu ayat. Tidak mengapa engkau saling memberi dengan saudaramu, walaupun dia tidak satu keyakinan dengan engkau, yang mana mereka tidak mengusik ketenanganmu di dalam beribadah dan bermukim di tempat tinggalmu, antabarruhum, untuk saling memberi satu sama lain. Boleh Pak, itu kan tuntunan agama. Boleh kita saling memberi. Kalau dia dipaskan Idul Fitri, dia diberikan ke kita berupa minuman cash, bolehkah kita terima? Kalau Bapak tidak mau, biasa jemput itu, ya, berarti boleh. Tapi jangan pula dipaskan kebalikan seperti itu. Boleh kita balas di hari-hari tertentu, tidak berkaitan dengan keyakinan mereka. Kalau sudah berkaitan dengan keyakinan, itu kan kaitannya akidah lagi. Sudah masalah akidah, sudah masalah akidah. Kalau saya berpandangan sesuai dengan perayaan daripada keagamaan mereka, tidak boleh. Kalau memang ada yang berpaham boleh, silakan. Mungkin ada dasarnya yang lebih kuat daripada itu. Seperti itu. Tapi mungkin di lain waktu kita bisa lanjutkan permasalahan seperti ini, ataupun mungkin berkaitan dengan kelanjutan hadis yang kita bacakan tadi. Karena waktu Isya sudah masuk, kita tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.